MME 76 kelompok 2 untuk mata kuliah manajemen strategi. Ada saya Kutsia Firdausi. Dengan saya Nova Stefani. Dengan saya Anderson Sinaga. Dan saya Anang Sentana. Kami akan membahas paper dengan judul Strategi PT Gama Buana Persada periode 2025-2029. Kami akan menjelaskan latar belakang dari PT Gama Buana Persada atau GBP yang merupakan salah satu perusahaan inspeksi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan jasa inspeksi untuk perusahaan oil and gas. GBP ini menghadapi berbagai tantangan yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan ini dapat mempertahankan dan meningkatkan posisinya untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri inspeksi di Indonesia. Hal ini merupakan atau memerlukan perencanaan yang strategis dan juga matang, serta penerapan strategi yang efektif untuk menghadapi dinamika industri dan kebutuhan pelanggan yang terus bertambah. Kami melakukan analisis eksternal PESTEL untuk melihat faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal yang mempengaruhi PT Gama Buana Persada, di mana faktor politik yaitu kebijakan pemerintah saat ini untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia dan eksplorasi lebih luas di Indonesia bagian timur. Faktor ekonomi, di mana 16 proyek blok migas yang telah selesai di 2025 akan diiringi oleh pekerjaan pemeliharaan atau maintenance. Kemudian faktor sosial, di mana kecenderungan perusahaan oil and gas menggunakan vendor lokal untuk pekerjaan inspeksi. Faktor teknologi, semakin canggih kemajuan teknologi untuk peralatan inspeksi di seluruh dunia. Kemudian faktor environment, atau lingkungan, yaitu penggunaan bahan baku pendukung proyek yang ramah lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian alam. Dan faktor legal, yaitu faktor keselamatan kerja wajib ada di semua perusahaan di sektor oil and gas, membuat perusahaan oil and gas berkomitmen untuk menjaga keselamatan pekerjanya termasuk vendor di dalamnya. Nah, kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa industri inspeksi di sektor minyak dan gas Indonesia memiliki prospek yang positif dengan berbagai peluang pertumbuhan yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan tren industri. Namun perusahaan harus tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan regulasi untuk mempertahankan daya saing mereka. Kami juga melakukan analisis eksternal Porter 5 Forces, di mana ada 5 indikator. Indikator pertama yaitu ancaman pendatang baru. Analisa kami terhadap PT Gama Buana Persada yaitu pembuatan perusahaan inspeksi kebutuhan modal investasi minimal 3 miliar dan membutuhkan sertifikasi perusahaan dan teknisi yang komprehensif dengan proses pengurusan yang cukup rumit dan berbiaya mahal. Kesimpulannya ini cukup tinggi. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Analisa kami terbatasnya ketersediaan barang di pemasok dikarenakan banyak barang yang bersifat import dan hanya tersedia tidak lebih dari 15 perusahaan di Indonesia. Kesimpulannya rendah. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli, pelanggan cukup mempengaruhi dalam spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan termasuk spesifikasi peralatan dan teknisi yang akan digunakan. Namun pelanggan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi karena kontrak pekerjaan mereka yang menentukan dengan kisaran budget yang telah ditentukan juga oleh pelanggan. Kesimpulannya menengah. Kemudian ancaman produk atau layanan pengganti. Analisanya yaitu perkembangan teknologi menggantikan beberapa pemeriksaan dengan menggunakan drone atau robotik. Kesimpulannya tinggi. Dan yang terakhir yaitu persaingan di antara pesaing yang ada, di mana dalam setiap tender yang dilakukan PT Gama Buana Persada selalu berhadapan dengan beberapa kompetitor yang sama, di mana dulu beberapa kompetitor jauh di bawah PT Gama Buana Persada, namun sekarang bertumbuh mendekati kelas PT Gama Buana Persada. Ini kesimpulannya tinggi. Nah, dari kelima indikator tersebut kami berkesimpulan bahwa kekuatan dominan yaitu persaingan di antara pesaing, kemudian peluangnya yaitu spesialisasi dan diferensiasi atau membedakan dengan pesaing, inovasi teknologi akibat dari drone dan juga robotik, membuat layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ancamannya yaitu munculnya drone dan robotik sebagai pengganti pemeriksaan tradisional, persaingan yang semakin ketat.
Berdasarkan analisis FRIO atau kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kemampuan internal perusahaan, kami mengevaluasi beberapa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, antara lain tenaga kerja yang memiliki kualifikasi multidisiplin, kemudian kedua tenaga kerja yang telah terdaftar di dalam sistem kerja klien dan siap pakai di multi lokasi proyek, ketiga peralatan kerja inspeksi yang lengkap dan variatif dan milik sendiri, keempat, sertifikasi dan lisensi kompetensi perusahaan yang sesuai kebutuhan pasar. Sedangkan yang kelima, memiliki produk jasa inspeksi, maintenance, dan repair satu-satunya di Indonesia. Keenam, memiliki culture yang jelas, baik itu visi, misi, dan core value yang kuat. Ketujuh, memiliki grup usaha yang dapat saling mendukung kebutuhan operasional proyek. Dan yang kedelapan, perusahaan mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan kesinambungan. Kesimpulan kami dapatkan dari analisis FRIO ini adalah yang pertama, keunggulan berkelanjutan. Sumber daya yang telah memenuhi semua aspek FRIO harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar tetap memberikan nilai tambah. Kedua, keunggulan sementara, yaitu untuk sumber daya yang belum memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, perlu strategi penguatan seperti peningkatan keunikan sumber daya dan memastikan organisasi mampu mengelolanya secara optimal. Dan peluang peningkatan jika ada sumber daya yang hanya memenuhi value tapi tidak rarity atau imitability, perusahaan dapat meningkatkan faktor kelangkaan atau memperkuat perlindungan terhadap imitasi. Berdasarkan analisis value chain PT Gama Buana Persada, di mana analisis ini berdasarkan aktivitas utama dan pendukung yang mencakup 1. Firm infrastructure, 2. Human resource management, 3. Teknologi development, dan keempat procurement, maka didapatkan bahwa 1. Firm infrastructure mencakup kekuatan, yaitu perusahaan memiliki struktur organisasi yang kuat dan kondisi finansial yang sehat. Yang kedua, dari sisi strategi peningkatannya, yaitu manajemen melakukan analisis risiko dalam utilitas keuangan untuk mempertahankan kestabilan. Sedangkan dari sisi human resource management, kekuatan yang dapat ditampilkan adalah tenaga kerja dengan kualifikasi lengkap dan pelatihan berkelanjutan. Dengan strategi peningkatan program pelatihan rutin yang telah terjadwal untuk meningkatkan keterampilan. Ketiga, teknologi development, di mana kekuatan yang dimiliki adalah peralatan kerja memiliki spesifikasi tinggi dan dimiliki sendiri oleh perusahaan. Dengan strategi peningkatan melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga keadaan alat. Keempat, dari sisi procurement, kekuatan yang dimiliki adalah memiliki hubungan baik dengan pemasok, baik nasional maupun internasional. Dengan strategi peningkatan yang dapat dilakukan adalah membuat kontrak payung dengan sistem tender berbasis kualitas. Selanjutnya, dari sisi kesimpulan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat dalam aspek infrastruktur dan keuangan yang memberikan stabilitas operasional. Kemudian kedua, pengelolaan SDM sudah cukup baik dengan adanya pelatihan rutin, tetapi perlu diingat harus terus dikembangkan untuk menghadapi perubahan industri. Ketiga, pengembangan teknologi berjalan baik dengan peralatan kerja berkualitas tinggi, namun harus diiringi dengan pemeliharaan yang optimal. Dan keempat, pengadaan bahan dan alat telah dikelola dengan baik melalui hubungan strategis dengan pemasok. Hasil analisis IV atau Internal Factor Evaluation PT Gama Buana Persada diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan antara lain 1. Tenaga kerja dengan kualifikasi multidisiplin dengan bobot 0,13 dan rating 4, skor 0,52, yaitu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam berbagai bidang. Yang kedua, tenaga kerja telah terdaftar dalam sistem K3 nasional ini dengan bobot 0,13, rating 4, skor 0,52, di mana keamanan dan keselamatan tenaga kerja telah sesuai standar nasional. Yang ketiga, peralatan kerja inspeksi yang lengkap dan variatif dengan bobot 0,09, rating 4, dan skor 0,36, yaitu perusahaan memiliki teknologi dan alat kerja yang modern. Keempat, memiliki produk jasa inspeksi, maintenance, dan repair yang lengkap dengan bobot 0,06, rating 3, dan skor 0,18, di mana portofolio layanan yang luas mendukung daya saing perusahaan. Dengan dari sisi kelemahan, yaitu kurangnya diversifikasi pajak, ini bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20, di mana perusahaan masih bergantung pada beberapa segmen pelanggan.
Yang kedua, ketergantungan pada pemasok tertentu dengan bobot 0,08 dan rating 2 star score 0,16, yaitu risiko operasional jika pemasok mengalami kendala. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi dalam pengembangan teknologi dengan bobot 0,07, rating 2 dan skor 0,14, di mana perusahaan perlu berinvestasi lebih banyak dalam research and development. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa total skor IV yang tinggi menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan lebih dominan daripada kelemahan. Sedangkan dari sisi SDM dan teknologi menjadi keunggulan utama dalam daya saing perusahaan. Dan beberapa kelemahan masih perlu diatasi seperti ketergantungan pada pemasok dan inovasi teknologi. Tidak hanya analisa eksternal, PT Gama Buana Persada harus juga melakukan analisa eksternal yang biasanya dikenal dengan analisa EV. Analisa EV ini didapatkan dari analisa Pestel dan analisa Frio yang dikembangkan oleh Michael Kotler. Analisa ini didapatkan dari opportunity dan threat yang telah ditentukan dalam analisa SWOT. Dapat kita lihat hasil akhir dari analisa EV ini adalah 3,12 untuk PT Gama Buana Persada. Setelah kita melakukan analisa IV yang sebelumnya dengan nilai 2,8 dan analisa EV yang telah kita hitung sebelumnya yaitu di angka akhir 3,12, maka dalam EE matrix yang akan kita lakukan selanjutnya, kita meletakkan analisa IV itu di sumbu X dan analisa EV di sumbu Y. Dengan demikian dapat kita lihat matriks di dalam IE matriks PT Gama Buana Persada berada di area 2, yaitu dengan strategi berupa growth and build. Di dalam strategi growth and build ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah backward, forward, horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Strategi utama yang dipilih oleh PT Gama Buana Persada adalah memperluas pasar ke manufaktur dan energi terbarukan. Di QSPM diperoleh nilai akhir adalah 2,76. Yang selanjutnya adalah strateginya berupa pengembangan layanan drone atau robotik atau peralatan teknologi terbarukan dengan nilai akhir QSPM adalah 2,6. Dapat dilihat dari sini bahwa strategi memperluas pasar manufaktur dan energi terbarukan mendapatkan nilai paling tinggi. Dengan demikian, maka PT Gama Buana Persada memilih strategi ini sebagai strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Baik, kita akan bahas mengenai balance scorecard, di mana di balance scorecard ini strategi yang terpilih adalah memperluas pasar ke manufaktur dan energi terbarukan. Dari sisi finansial, di sini kita mempunyai 3 kunci. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan dari sektor manufaktur dan energi terbarukan sebesar 30% dari pendapatan keseluruhan. ROI untuk ekspansi ke pasar yang baru minimal 15% dalam 5 tahun pertama. Pertumbuhan pendapatan tahunan adalah 15% per tahun. Dari sisi customer, kita mempunyai kunci. Satu adalah tingkat kepuasan dari sektor manufaktur dan energi terbarukan adalah sebesar 90%. Pelanggan baru di sektor manufaktur dan energi terbarukan adalah minimal 50 perusahaan. Dan di sisi internal bisnis proses, kita mempunyai kunci efisiensi produksi untuk layanan sektor manufaktur dan energi terbarukan adalah 85%. Pengembangan layanan baru minimal 6 bulan sudah berjalan dengan baik dan report hasil pekerjaan on time dan benar diterima oleh klien. Di sisi learning and growth, jumlah karyawan yang melakukan training pelatihan untuk market baru adalah minimal dijalankan 70%. Dan pembentukan tim untuk sektor baru adalah minimal 3 grup. Dalam model bisnis kami fokus pada segmen pelanggan yang strategis dan beragam,
Target utama kami adalah perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang membutuhkan layanan inspeksi profesional. Selain itu, kami menargetkan perusahaan energi terbarukan yang bergerak di sektor solar, angin, dan biomasa. Fokus kami juga mencakup fasilitas produksi industri dan proyek infrastruktur energi terbarukan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kami mampu menjangkau berbagai industri yang membutuhkan keahlian inspeksi dan konsultasi teknis berkualitas tinggi. Kami membangun hubungan pelanggan yang kuat melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, kami menyediakan konsultasi teknik khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap industri. Kami menerapkan program manajemen akun yang komprehensif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selain itu, kami menjalankan feedback loop berkelanjutan yang memungkinkan kami terus meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan klien. Saluran distribusi kami dirancang untuk memberikan akses maksimal kepada klien. Kami memiliki tim penjualan khusus yang didedikasikan untuk sektor manufaktur dan energi terbarukan. Platform digital kami memungkinkan pelaporan real-time, memberikan transparansi, dan kemudahan akses informasi. Kami aktif berpartisipasi dalam pameran dan konferensi industri, serta menjalin kemitraan strategis dengan asosiasi industri untuk memperluas jangkauan kami. Arus pendapatan kami beragam dan berkelanjutan. Kami mengandalkan kontrak layanan inspeksi jangka panjang yang stabil. Selain itu, kami menawarkan layanan konsultasi kepatuhan, proyek pengembangan solusi inspeksi yang disesuaikan, pelatihan dan sertifikasi untuk staf klien, serta lisensi teknologi inspeksi yang inovatif. Model bisnis ini memungkinkan kami menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan dari berbagai segmen industri. Proporsi nilai kami adalah memberikan layanan inspeksi terintegrasi dan disesuaikan untuk sektor manufaktur dan energi terbarukan. Kami menawarkan solusi inspeksi yang efisien dengan waktu pengembangan yang cepat. Keunggulan kami terletak pada keahlian kami dalam memahami standar dan regulasi industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional klien melalui pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Aktivitas utama kami mencakup pengembangan layanan inspeksi yang berkelanjutan. Kami melakukan pelatihan intensif untuk karyawan kami, memastikan mereka selalu up to date dengan teknologi terbaru. Manajemen proyek adalah inti dari operasi kami. Dengan fokus pada pengembangan teknologi inspeksi mutakhir, kami secara konsisten berupaya mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan berkembang di sektor manufaktur dan energi terbarukan. Sumber daya kunci kami adalah tim multidisipliner yang ahli di sektor energi terbarukan. Kami memiliki peralatan inspeksi khusus untuk berbagai industri. Dengan sistem manajemen proyek yang canggih, kami terus mengembangkan kapabilitas untuk memasuki pasar baru dan menciptakan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan industri yang terus berubah. Mitra strategis kami meliputi pemasok peralatan inspeksi khusus, lembaga pelatihan dan sertifikasi industri, serta perusahaan teknologi terkemuka. Kami bermitra erat dengan asosiasi industri manufaktur dan energi terbarukan untuk memastikan kami selalu berada di garis depan inovasi dan praktik terbaik industri. Struktur biaya kami mencakup investasi signifikan dalam peralatan inspeksi khusus. Kami mengalokasikan sumber daya substansial untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Biaya pengembangan layanan baru, pemasaran, dan akuisisi pelanggan juga menjadi komponen penting. Kami juga merencanakan biaya operasional untuk ekspansi ke lokasi baru, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan jangkauan yang lebih luas. Untuk strategi roadmap PT GBP dari tahun 2025 sampai 2030, di tahun 2025, kuartal 1 dan kuartal 2, kami akan mengembangkan riset pasar dan pengembangan layanan inspeksi khusus. Dilanjutkan di kuartal ketiga dan kuartal keempat, di mana ada pelatihan intensif karyawan dan pembentukan tim khusus. Di tahun 2026, di kuartal 1 dan kuartal 2, peluncuran layanan baru dan kampanye pemasaran untuk semua produk-produk kami. Dan dilanjutkan di kuartal ketiga dan kuartal keempat, di situ ada implementasi sistem manajemen proyek yang baru. Sedangkan
di 2027 sampai 2030, kami akan melakukan ekspansi berkelanjutan ke pasar-pasar baru dan peningkatan teknologi dan efisiensi layanan. Pembelajaran melalui paper ini tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis nyata. Dengan pendekatan strategi yang komprehensif, perusahaan seperti PT Gama Buana Persada dapat meningkatkan daya saingnya dan mencapai tujuan jangka panjangnya dengan lebih efektif.